Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imelia Agustin, NPM 2126101992. Baiklah, di sini yang beranggotakan Adelia Putri, Emrestu Albana, dan Freddy Fadila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Muzara'ah dan Musakah. Baiklah, di sini adapun materi yang akan kami bahas adalah pengertian dan dasar hukum muzara'ah dan musakah dan rukun dan syarat sah muzara'ah dan musakah. Yang pertama akan dibahas oleh teman kita Adelia Putri. Kepada Adelia Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adelia Putri, NPM 212619194 akan menjelaskan pengertian dari muzara'ah. Muzara'ah menurut bahasa adalah memiliki dua arti. Yang pertama al-muzara'ah yang berarti tiara al-zura'ah atau melamparkan tanaman. Maksudnya adalah modal al-hazar. Maknanya yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Makna kedua yaitu al-inbat yang berarti menumbuhkan. 4. Menurut mazhab Hanafi, muzara'ah menurut pengertian syar'ah ialah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagai dari penghasilan tanah itu. Sedangkan menurut mazhab Malik, muzara'ah menurut pengertian syar'ah ialah persekutuan dalam suatu akad perjanjian. Kemudian muzahab Syafi'iyah berpendapat muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik dengan pengharap untuk mengharap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah. Sementara menurut mazhab Hanabilah mengatakan bahwa muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Adapun definisi muzara'ah secara terminologi dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Mardani, muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu atau persen dari hasil panen. Yang B adalah menurut Darian Nas al-Syarfi'i berpendapat bahwa muzara'ah adalah seorang kerjasama menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Adelia Putri. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Emrestu Albana. Kepada Emrestu Albana dipersilahkan. Saya Emrestu Albana akan melanjutkan presentasi. Dasar hukum yang pertama Al-Quran. Artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32. Penggunaan kata rabika yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata ma'asyatum atau penghidupan mereka, terambil dari kata Aisyah, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. Ba'adudum dan atau sebagian kamu atau sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya. B. Hadis. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya atau meminta saudaranya untuk menanaminya dan tidak menyewakan kepada saudaranya. Telah diriwayatkan dari Yazid bin Nu'aim dari Jabar bin Abdullah larangan tentang muhakalah, Sunan Nasa'i 3821. Dalil Al-Quran atau hadis tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang memperbolehkan akad perjanjian muza'ara'ah atau makarabah. Menurut para ulama, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Baiklah, terima kasih kepada Emrestu Albana. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Freddy Fadila. Kepada Freddy Fadila dipersilahkan. Nama saya Freddy Fadila, saya akan melanjutkan presentasi. Rukun Muzaro. Penggarap dan pemilik tanah disebut akid. Akid adalah seseorang yang menggadaikan akad. Di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang menggadaikan akid. Maka para mutajid sepakat bahwa akad muzaro sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. Dan ada juga objek muzarah, yaitu disebut ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad.
lalu dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya dan manfaatnya dan apa yang diambil. Lalu harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad muzaroh atau mukrobah perlu diperhatikan. Ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih dari itu. Lalu ada ijab dan qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan pada kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Selanjutnya, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Satu syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah A. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Yang B. Batas-batas lahan itu jelas. C. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani yang diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. 2. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut. Yang A. Pembagian hasil panen harus jelas. Yang B. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. C. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. D. Bagian kedua lebih pihak sudah dapat diketahui. Yang E. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. 3. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. A. Waktu yang telah ditentukan. B. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. C. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. 4. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzaraah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah. Selanjutnya pengertian musakoh. Para sahabat, para tabi'in, dan para imam mazhab sepakat atas bolehnya musakoh, yaitu pengupah buruh untuk menyiram tanaman, menjaga dan memeliharanya. Dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut diperbolehkan terhadap segala perpohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, tin, dan kelapa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengertian musakoh adalah menggunakan tenaga orang lain untuk mengurus kebun dengan memperoleh bagian berbentuk dari hasil kebun tersebut. Berdasarkan pengertian musakoh, terdapat penulis menarik kesimpulan yang dinamakan musakoh adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. Berarti musakoh merupakan bermuamalah terhadap kebun yang diurus dengan ketentuan bagi hasil yang sebelumnya disepakati. 2. Dasar hukum bagi hasil al-musakoh ini disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Para ahli fikih kebanyakan berpendapat membolehkan al-musakoh karena melihat hal ini sangat dibutuhkan, kecuali Imam Hanafiyah. Jumhur mufaqahah memperbolehkan bagi hasil ini. Rukun dan syarat musakoh. Menurut jumhur ulama, rukun musakoh ada 3, yaitu yang pertama akidain, disebut pemilik kebun dan penggarap. Yang kedua objek akad, yaitu pekerjaan buah. Dan yang ketiga sikhat, yaitu ijab dan qabul. Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah objek diperbolehkan dalam musakoh. Menurut Hanafiyah adalah semua jenis pohon yang berbuah, seperti anggur dan kurma. Akan tetapi ulama-ulama dari Mutakhirin dan Hanafiyah memperbolehkan musakoh dalam pohon-pohon yang berbuah, karena pohon-pohon tersebut sama-sama membutuhkan pengurusan dan perawatan. Yang terakhir, syarat dalam melakukan musakoh dalam fikih sunnah yang dikemukakan Sayyid Sabiq sebagai berikut. 1. Pohon-pohon yang ditetapkan dalam musakoh harus diketahui dengan penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati, karena transaksi terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah. 2. Batas waktu harus diketahui, karena musakoh adalah transaksi yang mengikat sebagaimana transaksi penyewaan. Ini juga dimaksud agar tidak ada faktor kecurangan. Yang ketiga, kerjasama musakoh dilakukan sebelum tampak buahnya yang layak, karena sebelum tampak buahnya yang layak, tanaman membutuhkan perawatan. Adapun setelah buah tampak layaknya, maka di antara ulama fikih ada yang berpendapat bahwa musakoh tidak diperkenankan dalam kondisi ini, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Seandainya terjadi, maka itu merupakan pengerjaan dengan upah, bukan kerja sama musakoh. Di antara mereka ada yang memperbolehkan dalam kondisi ini, karena jika musakoh dibolehkan sebelum Allah menciptakan buah, maka setelah tampak buahnya musakoh lebih banyak layak untuk dibolehkan. 4. Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah yang tercakup dalam kerjasama musakoh. Maksudnya bagiannya ditetapkan besarnya seperti 1/2 dan 1/3. Seandainya dia atau pemilik pohon mensyaratkan pohon-pohon tertentu atau kadar tertentu, maka kerjasama musakoh batal.
Baiklah, dari hasil di atas, adapun persamaan dan perbedaan antara musyaqqah dan muzara'ah, yaitu persamaan adalah keduanya merupakan akad atau perjanjian, sedangkan perbedaannya ada di dalam musyaqqah, penanaman sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Al-muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu, persentase dari hasil panen. Nah, sedangkan al-musyaqqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan seputar muzara'ah dan musyaqqah, boleh tanya di atas. Dan terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.